Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alek. Kali ini saya bersama dengan senior saya, Pak Kolik, bertempat di daerah mana, Pak? Banyu Urip Kidul, Gang 6, nomor 39A. Baik, kali ini saya akan bercerita mengenai cerita lanjutan yang kemarin, yang mengangkat seni badut, sejarah badut itu gimana. Beliau ini yang tahu ceritanya, Pak Kolik. Saya mau nanya sama jenengan, dulu itu ceritanya sejarah badut, seni badut itu gimana, Pak? Dulu sekitar tahun 84-85 itu badut itu perintisnya yang terutama itu Pak Muprianto. Oh, Pak Muprianto. Ya, yang itu ada yang di Jakarta, terus yang di Surabaya itu badut pertama Surabaya itu namanya Pak Heru. Oh, Pak Heru Jegluk. Heru Jegluk. Iya. Pertama kali itu? Pertama kali Surabaya. Ya, terus saya berguru di beliau-beliau, saya sampai bisa. Dan badut itu sebetulnya nggak semudah itu belajarnya. Mulai dari awal kita itu harus memahami apa karakter si anak. Jadi tidak langsung untuk fokus hanya humoris saja. Kita harus tahu karakter si anak dulu. Oh, jadi begitu ya, Pak ya. Untuk menjadi yang benar-benar Jadi profesional badut begitu. Begitu. Gini, Pak, saya memotong dulu cerita tadi. Saya mau nanya sama jenengan itu sejarahnya awal itu Pak Mupri tadi ya. Ya, Pak Mupri itu gimana, Pak? Pak Mupri awalnya dulu itu dia di Surabaya, aslian kelahiran Blitar. Oh, Dia Blitar. ibunya di Jalan Banyu Urip sini, kebetulan tetangga sama saya. Nah, beliau itu akhirnya ke Jakarta. Istilahnya dia itu apa? Merantau ke Jakarta dengan modal membawa topeng Made in Indonesia atau hasil buatan asli orang Surabaya. Tempatnya di Jalan Girilaya. Oh, Jalan Girilaya. Nah, beliau membawa topeng tersebut dibawa ke Jakarta untuk biaya hidup. Dan suatu saat ada orang Amerika datang ke Indonesia. Kok dia tertarik dengan topeng badut yang bikinan dari Indonesia Dengan Pak Mupri dengan tadi. Pak Mupri tadi. Nah, akhirnya si orang Amerika itu tersebut dia tertarik, tidak mau beli, cuman dia mau barter. Oh, topeng tukar sama topeng. Topeng sama topeng. Jadi dia topeng dari negara saya seperti ini. Coba bisa nggak barter tuker topeng buatan Indonesia saya bawa ke negara saya. Iya, iya. Akhirnya terjadi sama-sama setuju deal. Akhirnya sama Pak Mupri dipakai dan beliau punya inisiatif dibikinkan kostum sendiri, diberi perut gendut. Kok akhirnya semakin lucu gitu loh. Iya, iya. Lucu, akhirnya semakin Banyak peminat, ya? banyak orang tertarik. Terus kemudian hari sama Pak Mupri dibikin ulang tahun. Oh. Nah, dibikin ulang tahun, dibikin acara apapun, ada acara apapun bisa handle. Akhirnya banyak peminatnya. Itu awal mula. Akhirnya Pak Heru Jegluk itu adiknya ke Jakarta, diajak sama Pak Mupri belajar di sana. Nah, akhirnya bisa Pak Heru Jegluk kembalilah ke Surabaya. Dia buka cabang Surabaya. Jadi badut pertama Surabaya Pak Heru Jegluk. Pak Heru Jegluk ya. Jadi teman-teman, perintis utama itu Pak Mupri. Ya. Tapi ada di sisi lain adiknya Pak Heru Jegluk. Pak Heru Jegluk. Nah, itu adiknya Pak Mupri. Saya berguru di beliau-beliau. Oh, gitu. Nah, belajar. Dan saya ingin jadi badut itu pun susah. Harus masak, harus cuci-cuci, harus untuk naik dari Donald Bebek ke topeng Mickey Mouse itu harus bisa gitar dulu. Kalau nggak bisa gitar nggak bisa. Untuk jadi Mickey Mouse saja nggak bisa. Apalagi jadi MC nggak bisa. Itu kita harus menguasai gitar dulu. Iya, iya. Kemarin gini, Pak, saya sempat bercerita Pak Mupri itu perintis utama memang benar ya. Betul. Saya evaluasi lagi, Betul. saya koreksi lagi. Ya. Dan mohon maaf, kemarin tempatnya saya menyebutkan Monas, apa benar? Bukan.
Pak Mupri itu dulu awal mulanya di Binaria. Sebelum jadi Ancol dulu Binaria, terus setelah itu jadilah Ancol itu, diganti dengan nama Ancol. Jadi Badut Taman Impian Jaya Ancol, ya Pak Mupri itu. Pak Mupri ya. Badut pertama kali Indonesia. Sampai sekarang beliau masih sampai ada? Sekarang masih ada. Masih ada ya. Sekarang domisilinya Pak Mupri di Wijaya Timur. Wijaya Timur, Jakarta Timur sana. Saya mau nanya sama Pak Kolik, ini harapan ke depan untuk perkembangan badut di Surabaya tentunya. Iya. Bahkan di Indonesia ini, menurut Pak Kolik itu harus bagaimana? Sebetulnya badut kan memang satu itu memang nggak ada hak paten. Memang istilahnya apa ya? Punya orang perorangan lah. Jadi nggak ada hak paten. Jadi siapa yang mau jadi badut ya monggo. Tapi ya itu tadi harus ada aturannya. Jadi badut jangan disalahgunakan. Padahal aslinya badut itu ya untuk satu, memang tujuannya untuk menghibur, mendidik, dan humoris. Ya itu yang terutama. Jadi tidak boleh asal kroma jadi badut. Yang penting dikomersilkan, tidak bisa seperti itu. Jadi seni badut itu harus benar-benar dijaga. Dan apalagi zaman sekarang ini tahun 2022 ini kok akhirnya badut itu dirubah-rubah sendiri. Sebenarnya badut kan namanya badut badan gendut, itu yang pasti. Kok sekarang tidak pakai perut, jadi akhirnya dirubah-rubah. Kalau boleh aja terserah. Pakai kostum seperti itu namanya badut sirkus karena nggak ada perut sama pantat. Tapi sebenarnya itu badut itu badan gendut. Badan gendut. Itu namanya udah dari namanya badut badan gendut. Gini Pak Kolik ini menjadi sosok seniman badut ini berapa lama tahun? Kalau dihitung sampai ya sekarang. Harus sekitar ya 35 tahun yang lalu. 30 tahun ya teman-teman. 35 tahun yang lalu sudah. Pasti ada suka dukanya Pak. Banyak. Ya. Pasti ada suka dan duka, pasti ada. Jadi kita jalani aja. Berarti badut itu seperti ini. Terus untuk pesan buat teman-teman Pak, ya itu tadi. Yang sesama seniman badut. Ya kalau bisa, kalau ingin sesama seniman badut, saya mohon kalau ingin memberi keberatan atau memberi inovatif sendiri, ingin punya grup sendiri, ingin menyatukan atau bikin paguyuban, itu kalau bisa tolong dihargai sesepuh. Kalau bisa itu izin Pak Mupri yang masih ada. Mungkin beliau mengizinkan. Seperti itu. Itu memang harus tata krama lah. Itu jangan dihilangkan Pak Muprianto. Itu memang pendiri badut pertama Indonesia. Jadi Pak Muprianto. Pak Muprianto. Ya. Ini klarifikasi buat cerita kemarin. Jadi di daerah Jakarta, Ancol. Ya. Namanya apa Pak dulu? Dulu Binaria. Binaria. Ya. Sekarang jadi Ancol. Dulu kan Binaria, sekarang jadi Ancol. Ya itu sejarahnya Pak Mupri. Sampai sekarang dia masih eksis. Ya. Itu guru saya, termasuk guru saya belajarnya ke beliau sama Pak Heru Cekluk. Itu yang bikin saya jadi badut sampai sekarang ini. Jadi terutama badut itu satu harus menjiwai apa karakter anak dan tata bahasa. Jadi sifatnya itu mendidik anak. Jadi tari, gerak, lagu, kuis, perlombaan semua itu ada randomnya. Tata ya. Jadi seperti itu. Oke teman-teman, singkat cerita dari Pak Kolik. Untuk cerita selanjutnya bisa ada di video berikutnya. Saya Ale dan ini termasuk senior saya. Saya masih baru di dunia badut 2 tahun lebih lah. Saya tetap juga harus belajar, rendah hati dan terus semangat. Jadi itu singkat cerita dari saya sama Pak Kolik. Mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya. Pak Kolik juga terima kasih buat waktunya. Ya, untuk cerita selanjutnya mungkin saya sambung di lain kesempatan Pak. Monggo. Iya. Boleh saya angkat cerita ini ya Pak? Silakan. Bahwa memang ceritanya seperti ini.